Bayangkan sebuah sekolah tanpa seragam. Anak-anak bebas bermain tanah, memasak, berlari, dan bereksplorasi tanpa batangkan yang membebani. Suasana belajar yang hangat, alami, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Inilah gambaran pendidikan yang selaras dengan filsafat eksistensialisme, sebuah aliran pemikiran yang menempatkan kebebasan dan keunikan manusia sebagai pusatnya. Apa itu eksistensialisme? Eksistensialisme adalah aliran pemikiran yang berkembang pada abad ke-9 di Udu. Intinya sederhana, manusia pertama-tama ada, lalu ia membentuk dirinya melalui pilihan dan tindakan. Inilah prinsip yang sangat terkenal, yaitu eksistensi mendahului esensi. Menurut eksistensialisme, manusia tidak lahir dengan tujuan yang sudah ditentukan. Kita sendirilah yang menciptakan makna hidup melalui keputusan, kebebasan, dan keberanian menjalani konsekuensi dari pilihan itu. Filsafat ini juga berbicara tentang kebebasan mutlak, bahwa manusia dikodratan untuk bebas, dan mau tidak mau harus bertanggung jawab atas kehidupannya. Dari kebebasan ini muncul apa yang disebut angst atau kegelisahan, yaitu rasa cemas ketika kita sadar bahwa seluruh hidup kita ditentukan oleh pilihan kita sendiri. Eksistensialisme juga mengakui bahwa dunia ini sering tercap absurd. Manusia ingin hidup yang penuh makna, tetapi alam semesta diam dan tidak menawarkan jawaban. Karena itu, satu-satunya jalan adalah menciptakan makna sendiri dan jalani hidup secara otentik. Nilai utama eksistensialisme. Eksistensialisme menyunung 3 value utama. Pertama, kebebasan. Manusia bebas memilih jalan hidupnya, tanpa harus tunduk pada aturan yang tidak ia yakini. Kedua, tanggung jawab. Setiap pilihan membawa konsekuensi, sehingga kita harus siap menanggungnya, bukan menyalahkan keadaan atau orang lain. Ketiga, otentisitas. Hidup otentik berarti hidup jujur pada diri sendiri, bukan hidup karena tekanan masyarakat, norma sosial yang tidak dipahami, atau sekadar mengikuti arus. Hidup tidak otentik, atau inautentik, terjadi ketika seseorang hanya bersembunyi di balik takdir, aturan, atau standar sosial agar terlihat aman, padahal ia menolak kebebasannya sendiri. Pendidikan menurut eksistensialisme. Dalam konteks pendidikan, eksistensialisme menekankan bahwa tujuan pendidikan bukan hanya mencerdaskan secara akademik, tetapi membantu individu menemukan dan mendefinisikan dirinya. Pendidikan harus membentuk manusia yang otentik, yang berani memilih, dan berani menanggung konsekuensi dari pilihannya. Guru bukan pusat pengetahuan, melainkan fasilitator yang membantu siswa memahami pengalaman mereka sendiri. Kurikulum dalam pandangan ini tidak boleh kaku. Kurikulum harus fleksibel, memberi banyak pilihan, dan berpusat pada siswa. Bidang yang ditekankan adalah humaniora, seperti seni, sastra, drama, dan filsafat, karena semua ini membantu siswa memahami pengalaman manusia secara mendalam dan lebih personal. Studi kasus, Salam Yogyakarta. Jika kita lihat pendidikan di Indonesia, prinsip-prinsip eksistensialisme ini sebenarnya hadir dalam praktik nyata di sebuah sekolah bernama Sanggar Anak Alam atau lebih dikenal sebagai Salam, yang berada di Yogyakarta. Di Salam, anak-anak benar-benar diberi ruang untuk mengekspresikan dirinya. Mereka tidak diwajibkan memakai seragam. Mereka bebas memakai pakaian sederhana dari rumah. Aktivitas belajar pun tidak hanya terfokus pada materi pelajaran, tetapi juga kegiatan hidup seperti memasak, berkebun, bermain lumpur, membuat kerajinan, dan berinteraksi langsung dengan lingkungan. Guru di Salam tidak berperan sebagai otoritas tunggal yang menentukan apa yang benar atau salah. Mereka hanya menjadi pendamping, fasilitator yang membantu anak menemukan cara belajarnya sendiri. Model pendidikan seperti ini sangat selaras dengan eksistensialisme, siswa diberi kebebasan untuk memilih, untuk bereksplorasi, dan untuk menjadi dirinya sendiri. Anak tidak diciptakan untuk mengikuti standar baku, tetapi diberi kesempatan untuk membangun identitas dan makna hidupnya sejak dini. Kesimpulan, eksistensialisme dalam praktik pendidikan Salam. Korelasi antara filsafat eksistensialisme dan pola pendidikan di Sanggar Anak Alam, Salam, menunjukkan sebuah harmoni antara teori filosofis dan praktik lapangan. Salam bukan sekadar sekolah, melainkan ruang bagi anak untuk mempraktikkan prinsip eksistensi mendahului esensi. Berikut adalah poin-poin utama kesimpulannya. 1. Perwujudan kebebasan dan otentisitas. Di Salam, kebebasan bukan hanya konsep abstrak. Peniadaan seragam dan kebebasan berekspresi, memasak, bermain lumpur, DLL, adalah cara membiarkan anak menemukan otentisitas mereka. Tanpa paksaan norma seragam atau kurikulum kaku,
Anak didorong untuk menjadi subjek yang unik, bukan sekadar produk massal sistem pendidikan. 2. Guru sebagai fasilitator, bukan otoritas tunggal. Sesuai dengan pandangan eksistensialisme, peran guru di Salam yang hanya sebagai pendamping fasilitator menggeser pusat gravitasi pembelajaran ke tangan siswa. Ini memberikan ruang bagi anak untuk membuat pilihan sendiri, yang secara otomatis melatih mereka untuk memikul tanggung jawab atas keputusan yang mereka ambil. 3. Kurikulum yang humanis dan subjektif. Fokus Salam pada pengalaman konkret manusiawi mencerminkan kurikulum eksistensialisme yang mengutamakan refleksi diri. Dengan membebaskan anak beraktivitas sesuai minat, Salam membantu siswa mendefinisikan makna hidup mereka sendiri sejak dini, tanpa harus terikat pada dogma atau standar nilai yang baku. 4. Menghadapi dunia nyata secara mandiri. Dengan tidak menuntut siswa mengikuti arus utama, seperti sekolah formal pada umumnya, Salam mempersiapkan individu yang berani menjadi berbeda. Ini adalah inti dari manusia ideal eksistensialisme, pribadi yang mampu menciptakan nilai-nilainya sendiri di tengah dunia yang mungkin terasa kacau atau absurd. Ringkasnya, Sanggar Anak Alam, Salam, merupakan implementasi nyata dari aliran eksistensialisme di Indonesia. Melalui kemerdekaan belajar, Salam berhasil mengubah pendidikan dari sekadar transfer pengetahuan menjadi sebuah proses penciptaan diri, self-creation, yang memanusiakan manusia.